puasanya berbeda dengan wukuf di Arafah. Dan di HP saya banyak sekali pertanyaan, kita puasa kapan? Termasuk juga beberapa organisasi kemasyarakatan sudah mengumumkan dengan pengumuman yang berbeda-beda. Gontor beda, MTA beda. Sehingga dalam masalah ini memang ada dua madhab. Madhab yang pertama adalah madhab wahdatul matlaq, bahwa di seluruh dunia itu hanya mengikuti satu tempat yang ada di Saudi Arabia. Yang kedua adalah madhab adatul matoliq. Setiap daerah, setiap negeri itu memiliki tempat terbitnya hilal sendiri-sendiri. Dan sebenarnya topik yang terkait dengan bab ini itu sudah berulang setiap kali ada perbedaan di negeri ini, dan di negeri ini sudah berpuluh-puluh kali berbeda. Nah, Bapak Ibu, memang terkait puasa ini juga dulu di zaman Nabi itu ketika orang-orang berpuasa, awalnya adalah shaumu tis'in min dzulhijjah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Dan pada saat itu di Arafah kosong, tidak ada orang wukuf, karena perintah untuk puasa tanggal 9 itu ada lebih dulu sebelum Nabi melakukan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu baru terjadi tahun terakhir saat Nabi sebelum wafat. Jadi tahun terakhir Nabi sebelum wafat. Maka hajinya pun disebut haji wada, haji perpisahan. Dan itu satu-satunya haji yang ditunaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya haji. Maka sebelum haji wada itu, maka di Arafah tidak ada orang. Tidak ada orang wukuf. Sementara puasa sudah terjadi, sudah dianjurkan. Sehingga bertahun-tahun sebelumnya kaum muslimin sudah berpuasa, sementara di Arafah tidak ada orang wukuf. Maka saat itu biasa disebut sebagai shaumu tis'in min dzulhijjah, puasa 9 Dzulhijjah. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Maka salah satu yang menjadi pandangan bagi pandangan adatul matoliq, bahwa setiap negeri bisa menentukan tempat terbitnya hilal masing-masing, salah satu landasannya adalah puasa tanggal 9. Jadi di mana di negeri tersebut tanggal 9, maka di situ berpuasa. Karena setiap negeri itu tempat terbit hilalnya, waktu terbitnya juga berbeda, sehingga menjadi landasan bahwa puasanya mengikuti negeri masing-masing sesuai dengan apa yang terjadi di negeri itu, hilal sudah muncul atau belum. Karena memang di masa silam itu juga belum ada teknologi seperti saat ini yang dapat mengetahui kondisi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Urung ono WhatsApp, belum ada video call, belum ada sosmed, sehingga tidak bisa informasi itu sampai bahwasanya saat ini sedang wukuf. Nah, maka saat itu yang terjadi adalah setiap negeri itu melaksanakan sesuai dengan tempat terbitnya masing-masing, karena memang teknologi juga tidak mendukung untuk itu. Sementara bagi madhab wahdatul matlaq, bahwasanya harus mengikuti satu tempat yang ada di Saudi Arabia, itu berpegang kepada zahir hadis shaumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari saat orang-orang wukuf di Arafah. Sehingga ini menjadi landasan bagi yang berpuasa
pada saat orang-orang wukuf di Arafah. Meskipun pendapat ini sebenarnya memiliki kelemahan, tetapi dalam konteks fikih kita harus saling menghormati. Dalam konteks fikih kita harus saling menghormati. Letak kelemahannya bagaimana? Letak kelemahannya adalah yang terpaut 12 jam dengan Timur Tengah. Maka saat mereka sedang wukuf, mereka sedang malam hari. Jadi saat yang ada di Arafah sedang wukuf, sementara yang terpaut 12 atau 13 jam itu sedang posisi malam hari. Sehingga puasanya kapan? Kan pas malam hari. Malam. Kan tidak boleh puasa malam. Baik. Jadi memang dalam masalah ini ada silang pendapat. Nah, dan Bapak Ibu mengingat di sini ada silang pendapat, maka ketika di tempat kita nanti ada yang berbeda dalam hal puasanya, hendaknya kita saling menghormati. Tetapi dalam hal ini kalau saya pribadi dalam masalah ini memilih berpuasa sesuai dengan daerah masing-masing. Nanti kalau Ustadz Aksa yang alumni Gontor mungkin pendapatnya beda. Kita berpuasa, jenengan puasa Sabtu atau Ahad? Sabtu. Ya, jadi pasti berbeda. Baik. Dan itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Sehingga ketika nanti yang memberikan materi fikih itu Ustadz Aksa, kita puasa Sabtu. Nah, tapi ketika saya yang menyampaikan, pribun? Oh, Mas Tama ya. Maka kita puasa Sabtu. Ketika kemudian yang memberi materi saya menyampaikan puasa Ahad. Nah, jangan tidak usah bingung. Nah, karena ini persoalan fikih yang dalam hal itu terbuka ruang untuk berbeda pendapat, dan itu sudah terjadi sejak masa silam tentang madhab wahdatul matlaq sama adatul matalik. Nah, baik. Dan ini juga melatih kita untuk bersikap dewasa terhadap perbedaan pendapat.